Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Afika Salsabil, akan membawakan sekilas info mengenai sistem komputer dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang telah ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menjalankan suatu komputer. Pemirsa, tujuan pokok dari sistem komputer untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Komponen utama sistem komputer adalah hardware, yaitu pengertiannya adalah peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Untuk menjalankan software, ada input device, contoh keyboard, mouse, scanner, trackball, mic, dan lain sebagainya. Proses device adalah alat pemroses, contohnya CPU. Output device, alat keluaran, contohnya monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain sebagainya. Storage device, alat penyimpanan data, contohnya hard disk, disket, CD-ROM, dan lain sebagainya. Pemirsa, CPU merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang pada komputer ada mikro yang disebut dengan mikroprosesor. Prosesor ini berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Tugas utama dari CPU adalah mengatur dan mengendalikan, mengatur instruksi dari memori utama. Nah, nih yang terakhir, mengambil memori utama jika diperlukan untuk diproses. Oke pemirsa, yang kedua ada ALU nih. ALU ini tugasnya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut ADR. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Prosesor merupakan otaknya dari komputer. Nah, sekarang kita ke storage device ya pemirsa. Di sini ada RAM. Di dalam RAM ada yang dinamakan input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input ada juga program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Ada juga working storage, digunakan untuk menyimpan data yang diolah dengan hasil olahan. Yang terakhir ada output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir. Selain tempat penyimpanan nih pemirsa, saya juga mempunyai sedikit pengertian tentang perangkat tambahan di dalam komputer. Ada juga perangkat tambahan itu ada soundcard. Soundcard adalah komponen multimedia yang sangat penting, itu disebut soundcard. Itu adalah atau nama lainnya kartu suara. Disebut demikian karena perangkat yang berbentuk adalah lempengan PCB ini mampu mengolah dan menghasilkan suara. Yang kedua ada Ethernet card, digunakan untuk mengirim dan menerima data pada saluran kabel secara lokal. Oke pemirsa, yang terakhir nih saya akan menjelaskan tentang internal storage, biasanya disebut sebagai main storage. Main storage itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada internal storage, auxiliary storage, dan external storage. External storage biasanya digunakan untuk manipulasi main atau premature of storage. Auxiliary storage adalah storage membantu untuk biasanya dapat menampung data dalam jumlah yang cukup besar. External storage
pada dasarnya sama dengan auxiliary storage untuk menampung data yang banyak. Oke pemirsa, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan selebihnya mohon maaf. Selamat sore pemirsa. Semoga kalian dapat hari ini beraktivitas dengan sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RCT. Alright, let's go. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. How many I told yous and start overs and shoulders have you cried on before? How many promises, be honest?